Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera semuanya. Anak-anak, salam sehat selalu. Anak-anak semuanya, marilah kita sebelum melaksanakan pembelajaran dan belajar bersama, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih, cukup anak-anak semuanya. Anak-anak, pada pagi hari ini Bapak akan menyampaikan materi PPKN dengan tema pokok adalah pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, Pancasila sebagai dasar negara, maka Pancasila dijadikan sebagai landasan ketatanegaraan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup, Pancasila dijadikan acuan untuk melakukan cita-cita yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, marilah kita lihat bagaimana pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama kita ketahui berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Anak-anak, pernyataan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa ini dijabarkan lebih lanjut di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 29 ayat 1 yang berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Itu menunjukkan anak-anak adanya hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan Sang Pencipta. Maka pengamalan dalam kehidupan sehari-hari yang diterapkan diantaranya yaitu adalah melaksanakan ibadah. Ya, melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan pasal 29 ayat 2. Itu sila pertama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Anak-anak, bunyinya adalah sila kemanusiaan adil dan beradab ini mempunyai nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu adanya pengakuan persamaan derajat antar manusia. Manusia tidak boleh saling menghina, saling mencaci, saling memaki, tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh. Manusia sama di hadapan Tuhan. Yang membedakan adalah amal dan ibadahnya. Itulah anak-anak. Maka pengamalan yang lain yaitu adalah saling mencintai sama manusia. Kata saling mencintai maka tidak boleh menyakiti sama manusia, karena manusia adalah ciptaan Allah. Manusia dengan manusia sama derajatnya. Kemudian gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Kegiatan kemanusiaan misalnya apa? Donor darah, menolong orang yang sedang menyeberangkan jalan. Anak muda, kalian anak-anak semuanya naik bus, ada orang tua yang berdiri, kalian duduk, silakan yang orang tua suruh duduk, kalian berdiri. Kemudian sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini menunjukkan adanya suatu konsep kehidupan yang bersama, adanya gotong royong, kekeluargaan, kebersamaan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Maka konstelasi kehidupan ini dapat diwujudkan dalam bentuk rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Kalau contohnya di masyarakat ya gotong royong membangun musola, gotong royong membersihkan jalan, gorong-gorong yang tersumbat, kerja bakti, ronda malam bersama. Nah, ini semuanya adalah bentuk persatuan Indonesia. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini menunjukkan adanya sila tentang kehidupan manusia yang harus saling bermusyawarah. Tidak boleh ingin menang sendiri. Sesuatu yang kepentingan bersama harus dirundingkan, dimusyawarahkan apa yang harus dilaksanakan secara bersama-sama sehingga pelaksanaannya nanti dapat dilaksanakan secara bersama-sama. Nah, kalau dilakukan bersama-sama itu efektif tenaga, hasilnya maksimal dan sangat memuaskan, dapat diterima oleh semua pihak. Banyak contoh pengamalannya, misalkan di sini yaitu menerima pendapat orang lain ketika bermusyawarah, menghargai pendapat orang lain. Karena tadi sila kedua kemanusiaan, maka menghargai pendapat orang lain adalah contoh memanusiakan manusia. Kemudian sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menunjukkan adanya suatu bagaimana manusia itu bisa hidup sejahtera, bisa adil secara merata. Maka manusia harus kerja keras, ya, suka menabung, tidak boleh hidup boros, hemat, memenuhi kebutuhan sesuai kebutuhan yang dibutuhkan. Itulah anak-anak sekilas dengan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, untuk melengkapi khasana kekayaan pengalaman anak-anak semuanya, silakan nanti anak-anak kerjakan
LKPD lembar kerja peserta didik halaman 22. Saya ulang lagi, kerjakan halaman 22, yaitu skema pengamalan Pancasila sebagai dasar pandangan hidup. Sila pertama bunyinya apa, contoh pengamalannya bagaimana, dan seterusnya. Nanti akan Bapak share melalui WA tugas itu. Demikian anak-anak, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau ada yang kurang jelas, kita tunggu Bapak waktunya 30 menit dari sekarang. Bisa japri Bapak, nanti akan Bapak jelaskan. Begitu anak-anak, sekali lagi terima kasih. Salam sehat selalu, tetap belajar di rumah, dan patuhi protokol kesehatan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.